Hai, One Piece chapter 997 akhirnya keluar. Tapi sayangnya minggu depan harus break dulu. Jadi kemungkinan chapter 1000 gak bakal rilis di tahun 2020 ini. Aduh. Tapi yang belum baca chapter 997 bisa baca dulu ya. Soalnya jelas nanti gue bakal spoiler. Yuk langsung aja. Dari cover masih belum menampilkan cover story. Menampilkan Sanji yang sedang meditasi tapi nggak bisa tenang karena memikirkan hal yang iya-iya. Kepalanya digetok sama rakun pakai pedang kayu. Yang menarik, rakun ini pakai style 3 pedang sama kayak Zoro. Apakah ini semacam menunjukkan petunjuk gitu untuk chapter-chapter berikutnya? Ditunggu aja kali ya. Dan di belakang ada Nami yang lagi main bola. Masuk ke cerita. Lanjutan dari chapter 996. Ternyata memang benar yang didengar Sanji adalah suara perempuan. Dan dia langsung bergegas menuju sumber suara perempuan tersebut. Dan dia melihat siluet perempuan yang kimononya dilucuti sama yang tampaknya seorang laki-laki hidung belang gitu. Sanji langsung berusaha menolong perempuan itu, ternyata dia dijebak. Ada jaring laba-laba di sana dan dia tersangkut. Langsung deh dihajar itu Sanji dan diikat. Ternyata benar kayak yang gue bilang di video sebelumnya pembahasan chapter 996. Sanji bertemu Black Maria. Black Maria dan anak buahnya menangkap Sanji. Aduh, Sanji, tolonglah. Chapter-chapter kemarin udah keren-keren, kamu tuh udah berubah pakai red suit gitu kan, lawan Page One. Sekarang ketangkep sama perempuan cantik. Aduh, udah pasti kan kalau sama perempuan cantik dia nggak bisa ngelawan. Aduh, gimana dong? Luffy dan Jinbe yang terpisah dari Sanji masih berlari untuk sampai ke lantai paling atas. Pas itu juga udah ada 2 headliner yang diperkenalkan dengan hampir 1 halaman penuh. Ada yang bernama Poker, pemakan smile jenis ular derik, sama Mizerkan, pemakan smile jenis gorila. Tapi ternyata Luffy udah dibuatin tangga sama prajurit dari Udon dan siap menaiki tangga itu. Terus si 2 headliner itu tadi nungguin Luffy, kok nggak lewat-lewat, udah gitu doang. Aduh, kalau dipikir-pikir kenapa juga pakai repot-repot dikenalin hampir pakai 1 halaman penuh. Tapi udah, gitu doang. Dilawan aja enggak. Ini konyol sih. Kayak yang chapter-chapter sebelumnya itu ada headliner bentuk jerapah sama pantat ayam, ya kan? Itu diperkenalkan keren-keren, tapi langsung kalah sekali pukul. Scene pindah ke area bawah tempat virus es menyebar. Big Mom langsung terbang lewat lubang yang ada di atap. Zoro melihat Big Mom terbang melewati lubang itu dan melihat sesuatu yang jatuh. Di belakang masih dengan keributan penyebaran virus es ini. Salah satu bos Yakuza yaitu Omasa sudah full seluruh tubuhnya kena virus es. Terus ada Chopper yang berlari sambil didampingi Brook bawa obor yang dideketin ke bagian tubuh Chopper yang berubah menjadi es. Di sisi lain, Apu masih sibuk berlari menghindari kejaran para orang-orang. Dan dia sedang bertarung melawan X-Drake. Di tengah keributan itu semua, Zoro langsung mengambil kuda-kuda jurus 1 pedang Itoryu dan langsung menebas Apu. Ini keren banget sih, cool banget, keren. Kelihatan kalau Zoro udah muak dengan keadaan di sini dan pengen segera ngelawan Kaido. Sekali tebas loh ini dia ngalahin Apu. Dari ekspresinya juga kelihatan kalau dia ini belum mengeluarkan kemampuan fullnya secara penuh. Sebenarnya setelah time skip, kita belum pernah lihat Zoro bertarung melawan musuh dengan kekuatan penuh. Kalau kita ingat-ingat lagi pas di Dressrosa, waktu dia ngelawan Pika, itu juga cuma lecet-lecet doang. Masih belum kelihatan full powernya dia kan? Semoga aja di Arc Wano ini kita bisa lihat hasil latihan 2 tahun di bawah bimbingan Mihawk. Penawar yang didapat dari Apu langsung dikasih ke Chopper. Dan Chopper siap membuat penawar dari virus es ini. Dengan berteriak, Chopper berjanji untuk menyembuhkan semua orang, entah lawan ataupun kawan. Memang dia ini adalah seorang dokter sejati. Aduh, salut buat Chopper ya. Pas itu juga Queen langsung mau menyerang pakai semacam bazooka atau machine gun gitu dari atas.
Pas lagi mau ditembakkan, langsung tebasan jarak jauh Zoro membelah senjata Queen. Gila, ini keren banget. Zoro udah mulai ngamuk. Dia bilang kalau dia kesini bukan untuk bermain-main, tapi untuk menebas Kaido, si makhluk terkuat. Di sini ekspresi Queen gak bisa dilewatin sih. Ini orang nih kuat, sinting juga, tapi konyol. Dari pas di udon lawan Big Mom sampai sini, ekspresi dia yang macam ini tuh sering muncul. Dan ternyata yang memicu kemarahan Zoro itu adalah potongan tangan Okiku yang terjatuh dari atap. Terus tiba-tiba gempa, dan si Brook mengira ini adalah Hausoku Hakinya Zoro. Udah jelas-jelas bukan. Zoro juga menjawab seperti itu. Ini juga kekonyolan yang perlu disorot juga sih. Mungkin ini jawaban dari Oda Sensei kalau selama ini banyak yang berteori kalau Zoro punya Hausoku Haki, tapi kenyataannya enggak. Tunggu dulu, atau mungkin ini semacam petunjuk untuk chapter-chapter berikutnya kalau kemungkinan memang dia, ya mungkin lah. Terus Marco datang ketemu sama Robin dan juga Zoro. Marco semacam menawarkan bantuan gitu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Karena tadi Zoro ngelihat ke atap yang berlubang tadi. Apa mungkin Marco memberikan tumpangan buat Zoro untuk langsung terbang ke lantai paling atas? Tapi ya jelas nggak mudah juga karena ada King yang juga bisa terbang. Ditambah lagi ada Queen juga nih. Semua orang-orang di Onigashima, terutama para pasukan samurai dan juga bajak laut, pada kaget dan bingung dengan gempa yang terjadi. Ada scene yang memperlihatkan kapal selamnya Law yang berisi para anak buahnya yang berusaha berlabuh tapi nggak bisa karena goncangan yang terjadi. Di luar istana, tepatnya di pinggir pelabuhan, Yamato membawa Momonosuke dan juga Shinobu berencana pergi menjauh dari Onigashima untuk mengamankan Momonosuke dan menjaganya agar tetap hidup. Sampai di pinggir pelabuhan, Yamato nggak melihat laut sama sekali. Yang ternyata gempa yang terjadi itu adalah goncangan yang terjadi karena pulau Onigashima terangkat ke langit. Yamato menjelaskan kalau naga bisa memproduksi awan api yang dapat mengangkat pulau Onigashima ini. Yang berarti Kaido lah yang mengangkat pulau Onigashima ini. Weis, gila. Sekuat apa sih sebenarnya Kaido ini? Gimana cara ngalahinnya coba? Ternyata maksud Kaido untuk memindahkan Onigashima ke Flower Capital atau ibu kota bunga itu literally memindahkan pulau Onigashima, ini pulau, ke ibu kota bunga. Aduh, hey Kaido, Anda ini dapat ide dari siapa sih? Dari Patrick ya? Apakah ini nanti jadinya kayak pertarungan di Dressrosa, yang dimana Luffy dan teman-temannya harus melindungi penduduk Wano sambil bertarung melawan Kaido? Pemindahan Onigashima ini juga masa iya kalau pulau ini bakal ditempatkan di lahan kosong yang gak ada orangnya dan diturunkan secara perlahan-lahan gitu, aman, tentram, gak terjadi apa-apa? Kan sangat kecil kemungkinan itu, ya kan? Kemungkinan bakal langsung dijatuhkan dari langit di tengah-tengah ibu kota yang lagi ada festival yang jelas banyak orangnya di situ. Tapi hal ini juga bisa menjadi kesempatan buat Luffy dan para samurai memperlihatkan ke penduduk Wano kalau mereka bisa mengalahkan Beast Pirates dan mendapatkan kepercayaan serta rasa hormat dari para penduduk. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, sepertinya kekuatan tempur samurai dan bajak laut ini sudah semakin berkurang, ya enggak? Kaido juga masih tegap berdiri tuh. Kayaknya juga masih nyantai-nyantai aja kan? Kayaknya sih harus ada bala bantuan lain yang datang, ya enggak? Kalau menurut kalian, kira-kira yang bakal datang itu siapa? Bisa komen di bawah. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini, yang sudah dengerin pembahasan gue tentang chapter 997 ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe. Gue juga ada Instagram, belum wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video yang bakal gue upload selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.